Kita ke kasus lainnya, saudara. Polisi masih terus melakukan penyidikan terkait motif dan peran pelaku terhadap para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi menilai para tersangka pelaku tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Dari 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, hingga kini 3 tersangka lainnya belum ditahan karena masih harus diperiksa lebih dalam. Ketiga tersangka yang belum ditahan harus melakukan wajib lapor setiap harinya. Polisi menyebut selama pemeriksaan para tersangka tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Namun sudah cukup bukti untuk menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka. Tersangka ini tidak konsisten yang kita peroleh. Kadang-kadang malah melakukan pengingkaran terhadap informasi-informasi yang kita cross-check. Sementara itu, istri kedua tersangka Yosep, Mimin, dan tim kuasa hukum kembali menegaskan jika tersangka Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amel, seperti yang dituduhkan tersangka Danu. Mimin mengatakan pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, mereka tidak berada di lokasi kejadian. Saya bapak sama Abi di rumah, Arigi di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Itu segala pasti, tudingan yang dituduhkan oleh Danu itu nggak benar. Itu bohong. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Sementara itu, tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang tampak sepi. Sebelumnya pada Sabtu lalu, polisi kembali memasang garis polisi. Polisi menurut rencana akan kembali melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang tertinggal pada Selasa hari ini. Lalu bagaimana jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menurut rencana akan dilangsungkan pada hari ini? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Henry Irawan yang akan melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Henry, selamat pagi. Olah TKP ulang akan digelar pada hari ini. Pukul berapa akan digelar dan bukti apa yang tengah dicari oleh penyidik? Ya, pagi Yan Rahman dan juga saudara, setelah 2 tahun polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, akhirnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini mulai menentukan titik terang, di mana polisi Polda Jawa Barat telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Danu merupakan keponakan dari kedua korban Tuti, kemudian Yosep suami dari korban, dan Mimin istri muda dari Yosep, serta 2 anak Mimin yaitu Ariki dan Abi. Penetapan kelima tersangka ini dilakukan polisi berdasar dari pengakuan dan penyerahan diri dari tersangka Danu pada hari Senin tanggal 17 Oktober kemarin. Informasi yang kami terima dari pihak kuasa hukum, jika pada pemeriksaan sebelumnya Danu sempat atau mulai membuka tabir peristiwa pembunuhan ini, di mana kepada pihak kepolisian bahwa Danu mengakui pada 17 Agustus 2021 sempat ditemui oleh Yosep di warung pecel lele, dan di sana Yosep mengeluh kepada Danu jika dirinya sudah tidak lagi mengelola yayasan dan tidak lagi memiliki uang karena uang dijatah oleh Tuti dan Amel. Kemudian Yosep meminta Danu untuk membantunya memberi pelajaran terhadap korban Tuti dan Amel. Danu pun diajak ke lokasi kejadian untuk membantu seperti yang diperintahkan Yosep untuk menunggu di garasi. Beberapa saat kemudian Danu diminta oleh Yosep untuk mengambil golok. Setibanya di lokasi, Danu menyerahkan golok kepada Yosep, dan menurut informasi yang kami terima dari pihak kuasa hukum juga, bahwa di lokasi tersebut sudah ada 3 tersangka lain, yaitu Mimin, Arigi, dan Abi. Kemudian Danu keluar lagi, menunggu di garasi lagi, dan beberapa saat kemudian dia mendengar teriakan dari Amel, dan dia pun lari masuk ke dalam, dan sedang terjadi penganiayaan terhadap Amel oleh ketiga tersangka dari pengakuan Danu tersebut, hingga terjadi pembunuhan. Kemudian
Danu pun melaporkan kejadian ini mengaku kepada polisi. Hingga saat ini polisi pun baru mendapatkan keterangan dari Danu, sementara 3 pelaku atau maksud kami 4 tersangka lain masih membantahnya. Untuk mendapat gambaran pasti, pada Kamis kemarin pihak kepolisian Polda Jawa Barat mengajak Danu ke lokasi pada Kamis malam untuk menunjukkan atau menerangkan seperti apa peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian untuk mengetahui atau mendalami kasus ini, polisi pun pada Sabtu pagi atau pada Sabtu siang maksud kami melakukan pembersihan di lokasi dan penyisiran untuk mencari bukti golok seperti yang diungkapkan oleh Danu. Sehingga namun upaya tersebut belum membuahkan hasil, dan pada hari ini atau pagi ini beberapa saat lagi polisi akan menggelar olah TKP ulang yang akan menghadirkan tersangka Danu di TKP pembunuhan di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat ini sekitar pukul 8, yang juga akan menghadirkan tim dari identifikasi Polda dan tim Inafis Polda Jawa Barat serta Puslapor Mabes Polri. Hal ini untuk mencari barang-barang bukti yang masih tertinggal seperti golok dan handphone, 2 unit handphone milik korban Amalia Mustika Ratu yang hingga saat ini belum ditemukan. Yan Rahman. Ya, tersangka Danu akan dihadirkan pada olah TKP pada hari ini, dan selain juga Danu yang telah ditahan adalah tersangka Yosef. Secara intens polisi telah memeriksa dan juga memintai keterangan terhadap Yosef, begitu tersangka Yosef. Lalu apakah sudah ada hasilnya, Henry, dan juga apakah tersangka Yosef ini juga akan dihadirkan pada olah TKP hari ini? Dari informasi yang kami terima, tersangka Yosef belum dihadirkan karena belum mengakui atas semua yang dituduhkan Danu, dan beberapa saat kemarin ketika Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan ke sini menegaskan bahwa yang akan dihadirkan ke sini hanya tersangka Danu. Dari penyelidikan polisi ini baru Danu yang mengakui perbuatannya, sedangkan 4 tersangka lain masih membantahnya. Bahkan polisi pihak kepolisian Polda Jawa Barat menyatakan bahwa keempat polisi masih mengingkarinya dan tidak kooperatif dalam pemeriksaan seperti yang dibutuhkan oleh kepolisian. Namun kami pun sempat mewawancarai salah seorang saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik 2 tahun lalu, yakni bernama Ahmad Fadil, yang menyatakan bahwa pada saat kejadian tersangka Arigi yang saat ini sudah dijadikan tetapkan sebagai tersangka sedang bersama dirinya di wilayah Cikubang, Purwakarta, atau tepatnya di lokasi konter HP. Saat itu Arigi bersama dia sedang bermain game dan seorang temannya lagi. Jadi ketika ada tuduhan Danu yang menyatakan bahwa Arigi berada di TKP saat terjadi pembunuhan itu, saksi Ahmad Fadil ini merasa kaget karena tahu dia bahwa Arigi itu bersama dengan dirinya di wilayah Cikubang. Yan Rahman. Ya, para tersangka ini menyangkal terlibat dalam pembunuhan karena merasa memiliki alibi. Lalu kemudian dari 5 tersangka ini 2 ditahan dan 3 lainnya masih belum ditahan. Apa pertimbangan dari polisi untuk tidak menahan ketiga tersangka lainnya, Henry? Ya baik, hingga saat ini 2 tersangka yaitu Danu dan Yosef sudah dilakukan penahanan, dan bahkan informasi yang kami dapat dari kuasa hukumnya bahwa pada Senin kemarin Yosef menjalani kembali pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit di Bandung karena mengeluhkan sakit. Untuk ketiga tersangka lain yakni Mimin dan kedua anaknya hingga saat ini belum dilakukan penahanan dan dilakukan wajib lapor ke Polda Jawa Barat atas pertimbangan penyidik dan untuk mencari kesesuaian antara keterangan Danu dan alat bukti yang sudah dikumpulkan pihak kepolisian. Hingga atas pertimbangan tersebut ketiganya belum ditahan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Yan. Ya, baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.